Beberapa pekan sebelumnya seorang lawyer yang sering mendampingi para tersangka di Polda Metro Jaya itu ketika bertemu dengan saya mengingatkan bahwa hati-hati untuk mewaspadai Rismon, katanya. Kenapa? Karena dia kemungkinan Rismon ini udah masuk angin. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena menurut pengacara ini Rismon itu sempat mengaku kepada dia sendiri, kata si pengacara ini, bahwa dia ditawari duit besar oleh utusan Jokowi jika mau melakukan restoratif justice. Tapi pada waktu itu katanya si Rismon itu terkesan kok tidak langsung menolak, tapi dia katanya seperti orang yang ragu, orang yang bimbang gitu. Kebetulan dua-dua orang ini kan pernah menjadi koordinator manajemen buku Gibran Endgame maksud saya. Dua orang ini saya kontak ya, kemudian mereka memberikan jawaban bahwa kalau Michael Sinaga menyatakan bahwa dia pernah dituduh oleh Rismon menggelapkan 800 bukunya, makanya dia kemudian putus hubungan dengan Rismon dan juga kemudian dia mengirim surat kepada saya. Jadi surat itu bahwa Rismon itu ternyata sudah minta agar mereka ini yang menjadi koordinator buku, penanggung jawabnya, koordinator dan sekretaris untuk mengirim surat ke Jokowi untuk minta bertemu dan menyerahkan buku Gibran Endgame. Tapi yang mendraft suratnya itu adalah Rismon. Kemudian Michael Sinaga mengirim draft surat itu kepada saya. Seperti sudah saya bacakan di konten sebelumnya. Dan kemudian penjelasan yang sama juga datang dari Agus Yunanto. Katanya Agus Yunanto ini ketika dia berbicara dengan Rismon pada waktu peluncuran buku Gibran Endgame di Bandung pada pertengahan Januari itu, dia juga sudah minta, karena pada waktu itu masih si Agus Yunanto sebagai koordinator bukunya. Saya bingung. Juga tentu kalau orang salah pasti takut ya. Apalagi yang ditemui seorang wapres. Tetapi saya siap, apapun yang terjadi, secara gentleman saya harus hadir. Kepada wartawan, Rismon kembali mengulang penjelasannya bahwa sebagai peneliti, dia harus mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya setelah menemukan fakta baru dan pada kesimpulannya, kesimpulan yang baru ijazah Jokowi dan Gibran itu asli. Kan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa?